Kita harus gunakan kitab suci sebagai referensi kita. Jadi bukan penafsiran-penafsiran semau kita, bukan asumsi-asumsi akal sehat kita, bukan. Tapi izinkan kitab suci sendiri sebagai referensi untuk membela kebenaran yang ada di dalamnya, ya. Dalam 2 Korintus 12 ayat yang ke-7 itu mengatakan begini, dan agar aku tidak meninggikan diri dalam luar biasanya penyingkapan itu, maka kepadaku telah diberikan sebuah duri di dalam daging. Kitab suci mengatakan, yakni utusan setan, utusan setan untuk menyiksa aku, supaya aku tidak meninggikan diri. Jadi itu adalah utusan setan, duri dalam daging adalah utusan setan untuk menyiksa aku, supaya aku tidak meninggikan diri. Nah, jelas, Paulus menyatakan bahwa Tuhan memberinya pewahyuan yang limpah. Tuhan memberi pewahyuan yang limpah, coba. Karena agar aku tidak meninggikan diri dalam luar biasanya penyingkapan itu. Penyingkapan atau pewahyuan itu limpah, luar biasa dalam diri Paulus. Betul ya? Ya. Jadi Tuhan menyatakan bahwa firman ya, atau Paulus sendiri menyatakan bahwa Tuhan memberinya pewahyuan yang limpah. Karena itu ia diberi sebuah duri dalam daging selaku utusan setan untuk menghantamnya agar ia tidak meninggikan diri melampaui ukurannya, untuk menyiksanya agar dia tidak meninggikan diri melampaui ukurannya. Jadi perhatikan saudara, ada kata utusan setan dalam firman itu, ya. Jadi bukan rabun, bukan bongkok, bukan timpang, bukan suaranya jelek, bukan, tapi ada utusan setan yang dipakai untuk menghantamnya, yang melakukan tugas untuk menghantamnya, untuk menganiayanya agar dia tidak meninggikan diri, ya. Jadi thorn in the flesh-nya Paulus disebutkan itu adalah utusan setan, ya. Oke. Nah, pewahyuan itu secara alamiah itu meninggikan dan mempromosikan orang. Jadi kalau Tuhan memberi pewahyuan yang sangat luar biasa kepada Paulus, jadi Paulus itu dapatkan pewahyuan yang sangat luar biasa, bahkan dia sampai diangkat sampai langit yang ketiga gitu ya. Jadi Paulus itu mendapatkan pewahyuan yang sangat luar biasa. Nah, itu pewahyuan itu bisa sangat mempromosikan orang, meninggikan orang. Kalau orang itu tidak sadar, itu akibatnya apa? Orang Kristen yang menerima pewahyuan itu, kalau dia tidak sadar, maka dia akan jadi sombong. Maka seharusnya orang Kristen yang menerima pewahyuan, dia harus menyadari. Halo, ada suara-suara ini, tolong dimatikan dulu saya ya. Dia harus menyadari bahwa dia hanyalah utusan atau saluran agar Tuhan bisa pakai untuk mendidik dan memberkati umatnya. Jadi bukan dia itu segalanya, bukan dia pusat. Tuhan pusat dari peninggian dan pemuliaan, ya. Dia hanya saluran saja, ya. Agar apa? Agar saluran ini terpakai untuk menyalurkan berkat Tuhan, ya, bagi umatnya. Sebab tatkala orang yang menerima pewahyuan itu mulai merasa lebih tinggi daripada yang lainnya, kesombongan pasti sedang bekerja. Jadi Paulus dengan luar biasa pewahyuan yang Tuhan limpahkan kepadanya, Tuhan memberikan duri dalam daging kepadanya selaku utusan setan, ya, untuk menggocohnya agar dia tidak meninggikan diri melampaui ukuran, ya. Karena apa? Karena Amsal 16 ayat 18 menyatakan keangkuhan mendahului kehancuran dan kesombongan mendahului kejatuhan. Jadi kesombongan itu bersifat merusak dan sering berakibat fatal. Sebab sombong dan setan itu punya roh yang sama, ya. Sombong dan setan itu punya roh yang sama. Jadi jika pewahyuan yang Paulus terima dari Tuhan menyebabkan ia menjadi tinggi hati dan sombong, maka ia telah dituntun ke arah kehancuran rohani. Karena itu kesombongan dapat menghancurkan pelayanan Paulus sebagaimana juga terhadap orang lain, ya. Jadi ingat baik-baik saudaraku, ya,
Jika pewahyuan yang Paulus terima dari Tuhan menyebabkan ia menjadi tinggi hati dan sombong, maka ia telah dituntun ke arah kehancuran. Karena itu pewahyuan yang luar biasa itu harus disertai dengan duri dalam daging yang akan membuat Paulus itu tidak jadi sombong begitu ya. Oke. Nah, pride is the devil. Nah, kesombongan adalah si kejahatan. Namun apakah Anda berpikir bahwa setan menyiksa Paulus agar Paulus terhindar dari kehancuran hidup dan pelayanannya? Apakah begitu setan menyiksa Paulus? Setannya tahu, saya siksa kamu supaya kamu terhindar dari kehancuran. Dari kehancuran. Agar kamu bisa melayani Tuhan Yesus terus, maka saya siksa kamu supaya kamu terhindar dari kehancuran pelayanan. Apakah begitu, saudara? Tentu tidak, bukan? Tidak begitu. Setan tidak tahu kalau dia menyiksa Paulus itu tujuan Tuhan adalah supaya Paulus itu terhindar dari kehancuran hidup. Setan nggak tahu sampai ke sana gitu ya. Setan tuh menyiksa Paulus ya tujuannya menyiksa gitu ya. Tapi di tangan Tuhan tujuannya itu adalah untuk membuat Paulus tidak sombong gitu ya. Jadi ini alat-alat setan ya, untuk menyiksa Paulus gitu ya. Nah, jika setan berpikir bahwa Paulus akan menjadi sombong karena banyaknya pewahyuan dari Tuhan, maka ia akan tinggalkan Paulus sendirian supaya ia binasa. Ya nggak usah disiksa lagi sama setan, biarin aja. Karena kan nanti Paulus akan jadi sombong tuh, kan akan hancur tuh pelayanannya kalau dia jadi sombong. Udah didiemin aja, nggak usah disiksa gitu. Tapi karena setan tuh nggak ngerti maksud Tuhan ya, nggak ngerti tujuan Tuhan, maka dia siksa Paulus ya. Tujuannya dia kalau disiksa si Paulus ini, maka Paulus ini akan makin lemah, makin ketakutan, nggak berani lagi memberitakan kebenaran. Justru sebaliknya, dengan siksa yang datang dari orang-orang di sekitar utusan-utusan setan itu, justru Paulus semakin hebat dalam pelayanan gitu ya. Tapi dia semakin tidak sombong gitu loh. Saudara ngerti nggak, saudara? Nah, jadi jika Satan berpikir bahwa Paulus akan menjadi sombong karena banyaknya pewahyuan dari Tuhan, maka Satan akan tinggalkan Paulus sendirian supaya binasa. Ia tidak akan mengutus sebuah duri dalam daging untuk membuat Paulus terhindar. Sebaliknya, ia akan membiarkan proses kebinasaan diri Paulus itu dengan jadi sombong, kan binasa sendiri nanti Paulus. Udah aja, tinggalin aja, dia nanti sudah sombong gitu kan. Nah, jadi sangat penting untuk mengizinkan kitab suci yang berbicara secara jelas tentang hal ini. Sebab persepsi yang salah tentang duri dalam daging Paulus ini berdasar pada anggapan-anggapan yang berasal dari luar kitab suci. Kalau ada persepsi yang mengatakan duri dalam daging itu penyakit, atau duri dalam daging itu ya kekurangan-kekurangan Paulus, ya bongkok lah, matanya rabun lah gitu ya. Nah, itu adalah anggapan-anggapan yang berasal dari luar kitab suci. Kitab suci nggak mengatakan begitu. Kitab suci nggak ada satu mengatakan dia itu bongkok, ya matanya rabun. Pernah matanya jadi terkena masalah waktu bertemu perjumpaannya, ya encounter-nya dengan Tuhan Yesus. Tapi waktu kemudian didoakan oleh Ananias, matanya sembuh lagi, ya betul nggak, saudara? Iya, tadinya rabun, buta, nggak bisa melihat. Tapi tiba-tiba ketika didoakan oleh Ananias, dia sembuh, gitu kan? Nah, saudaraku, jadi bukan itu yang jadi masalah. Dengan jelas Paulus menyatakan bahwa duri dalam dagingnya adalah utusan setan. Jadi ayatnya jelas mengatakan utusan setan, tapi ditafsirnya macam-macam. Nah, kata Yunani yang diterjemahkan sebagai utusan selalu mengarah kepada seseorang yang diutus. Jadi seseorang yang diutus dan menerangkan pribadi tertentu. Jadi utusan setan itu orang atau pribadi gitu ya. Utusan setan itu bukan penyakit gitu ya. Utusan setan itu bukan rabun, utusan setan itu bukan pengkor, bukan bongkok, bukan ya. Nah, jadi ini kalau Tuhan Yesus mengutus, itu berarti mengutus seseorang ya, mengutus seseorang.
satu pribadi diutus untuk pergi ke sana gitu ya, pribadi tertentu. Nah, kata utusan dalam ayat lain di Perjanjian Baru diterjemahkan malaikat. Angelos itu malaikat ya, selain utusan ya, rasul, tapi juga malaikat. Apakah mereka adalah malaikat terang atau malaikat gelap? Mereka adalah pokoknya makhluk ciptaan yang berpribadi. Ya, utusan itu makhluk ciptaan yang berpribadi, bisa orang, bisa malaikat ya, tapi makhluk ciptaan yang berpribadi. Nah, sebaliknya, penyakit, wabah, atau kelemahan tubuh ini bukan pribadi ya, sehingga dia bukan pula utusan ya. Nggak mungkin penyakit itu disebut utusan, ambasador. Nggak mungkin penyakit itu disebut malaikat. Nggak mungkin penyakit itu disebut messenger. Nggak mungkin ya disebut apostolos gitu. Nggak mungkin ya. Jadi bukan utusan ya, bukan utusan. Jadi duri dalam daging Paulus adalah roh jahat atau utusan setan yang diutus untuk menyiksa Paulus. Ya, kalau dia bukan roh, ya dia pribadi manusia gitu ya, pokoknya pribadi yang diutus untuk menyiksa Paulus. Nah, kata menyiksa berarti memukul terus-menerus gitu ya, menghantam terus-menerus. Dan setan dan kerajaan gelapnya mengirim kuasa-kuasa jahat ini ya, termasuk orang-orang jahat yang memukuli Paulus ya. Tuhan bagaimanapun tidak pernah mengirim roh-roh jahat terhadap pemercaya lahir baru untuk berbagai alasan. Jadi Tuhan nggak pernah, saudara. Jadi kalau disebut utusan setan itu ya, Tuhan mengizinkan duri dalam daging dalam Paulus itu utusan setan. Itu memang setannya berpikir ya dia mau hancurin Paulus ya, tapi oleh Tuhan dijadikan alat berkat. Itu artinya Tuhan itu mengatur semuanya, termasuk hukum alam, termasuk kuasa kegelapan ya, untuk bekerja bersama-sama mendatangkan kebaikan gitu ya. Nah, ini dia yang harus kita ketahui secara ya. Jadi bagaimanapun tidak pernah mengirim roh jahat. Tuhan itu tidak pernah mengirim roh jahat terhadap pemercaya lahir baru untuk berbagai alasan ya. Jadi kalau ada utusan setan ini yang menggocok Paulus, ini gambarnya kok Yesus ya. Iya, itu adalah utusan setan ya. Utusan setan. Nah, Yakobus 1 ayat 13 menyatakan, ketika dicobai, janganlah seorang pun berkata, aku mengalami pencobaan dari Elohim. Sebab Elohim tidak mencobai siapapun, dan dia sendiri tidak dapat dicobai oleh yang jahat. Tidaklah tepat bagi seseorang yang menderita kecelakaan parah, atau wabah penyakit, atau tragedi lainnya untuk berkata, Tuhan melakukan ini untuk mengajariku sesuatu. Tuhan tidak pernah memakai penyakit, memakai wabah atau kelemahan tubuh untuk menghajar atau membimbing umatnya. Jadi kalau ada pilot Kristen yang jatuh gitu ya, keluarganya nggak bisa bilang ya, Tuhan mengajari saya dengan jatuhnya pesawat keluarga saya gitu. Ya, bukan ya. Bukan. Jadi Tuhan tidak memberikan ini kepada saudara penderitaan. Tidak ya. Tuhan tidak pernah memakai kelemahan tubuh termasuk tragedi gitu kepada saudara untuk membimbing saudara. Tidak. Apa yang dipakai Tuhan untuk membimbing kita? Ada yang tahu nggak? Apa yang dipakai Tuhan untuk membimbing kita? Apa yang dipakai Tuhan untuk mengajar kita? Tuhan telah memberikan Roh Kudus dan firman-Nya untuk memberi instruksi, untuk mengoreksi, untuk menempelak, untuk membimbing umatnya, mengajar umatnya. Jadi apa yang Tuhan beri? Bukan pencobaan. Apa yang Tuhan beri? Bukan tragedi. Apa yang Tuhan beri? Bukan kecelakaan. Bukan, Tuhan tidak memberi kecelakaan. Ya, tidak sama sekali. Ya, Tuhan tidak memberi penyakit, Tuhan tidak memberi wabah, Tuhan tidak memberi kelemahan tubuh, tidak. Ya, tetapi Tuhan memberikan Roh Kudus dan firman-Nya untuk memberi instruksi kepada kita, untuk mengoreksi hidup kita, untuk menempelak hidup kita, untuk membimbing kita umatnya, untuk mengajari kita umatnya dalam kebenaran. Ya, karena segala sesuatu bekerja bersama-sama untuk kebaikan bagi mereka yang mengasihi Tuhan dan bagi yang terpanggil sesuai dengan rencananya.
Jadi, saudara, firman Tuhan inilah, ya, firman Tuhan ini yang barusan kita baca, segala sesuatu bekerja bersama-sama untuk kebaikan. Ini firman-Nya, ini yang memberi instruksi kepada kita. Oh, jadi segala sesuatu itu bekerja bersama-sama untuk kebaikan bagi kita yang mengasihi Tuhan. Bukannya tragedi, bukannya penyakit, tetapi segala sesuatu itu bisa bekerja bersama-sama, gitu. Nah, ini lain dengan Tuhan memberi tragedi, lain ya. Ya, makanya secara pasti Dia bisa memakai tragedi sebagai kesempatan bagi Roh Kudus dan Firman untuk mengajari kita. Bisa memakai tragedi sebagai kesempatan, tapi hal itu sangat berbeda dengan jika Tuhan sendiri yang melakukan tragedi itu bagi kita, ya. Tuhan melakukan sendiri yang jahat itu terhadap kita, gitu ya, untuk mengajari kita. Itu berbeda. Tragedi dapat bekerja bersama-sama dengan lainnya, mendatangkan kebaikan bagi kita. Betul. Tetapi tragedi diberikan Tuhan kepada kita untuk mengajari kita sampai kita dapatkan kebaikan. Itu salah. Tuhan tidak pernah memberi tragedi kepada kita. Jelas ya? Tuhan tidak pernah memberi penyakit kepada kita. Nah, ini harus kita sadari, saudara. Ya. Jadi penyakit itu pasti utusan setan termasuk, ya, untuk mengajari kita. Sebab Tuhan tidak melakukan yang jahat. Tidak pernah Tuhan melakukan yang jahat. Or he whom God has sent. Ini kurang S nih, bahkan gambar di sini aja bisa kurang S. Speaks the word of God. Ya. Karena Roh Kudus yang Dia telah utus itu akan berbicara tentang firman Tuhan. Karena Dia memberikan, karena Hamas ya, yang Tuhan telah utus itu berbicara tentang firman, dan Dia juga memberikan Ruach HaKodes tanpa ukuran, tanpa batas. Jadi ingat baik-baik, ya, Tuhan memberikan firman-Nya, Tuhan memberikan Roh-Nya untuk mengajari kita. Yohanes 16 ayat 13 merupakan sebuah kesaksian bahwa Tuhan memakai Roh-Nya untuk mengajari kita. Nanti kalau Roh kebenaran itu sudah datang, maka Dia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab Dia tidak akan berbicara dari dirinya sendiri, tetapi apa saja yang telah didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Roh kebenaran juga akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Jadi, tahu saudara bahwa Roh Kudus, Roh kebenaran itu, Dialah yang akan mengajari kita ke dalam seluruh kebenaran. Nah, jadi pertama yang Tuhan berikan kepada kita adalah Roh Kudus, ya, akan mengajari kita dalam seluruh kebenaran. Yang kedua, firman-Nya. Coba kita baca. Dalam 2 Timotius 3 ayat 16 dan 17, juga kesaksian bahwa Tuhan memakai firman-Nya untuk mengajari kita. Ini juga pernyataan bahwa Tuhan memakai firman-Nya untuk mengajari kita. 2 Timotius 3 ayat 16 dan 17 mengatakan, seluruh kitab suci diilhami Elohim agar bermanfaat sebagai pengajaran, teguran, perbaikan hidup, dan pendidikan dalam kebenaran, supaya manusia Elohim dapat diperlengkapi untuk setiap pekerjaan baik sampai menjadi sempurna. Jadi apa yang mengajari kita hidup dalam kebenaran? Apa? Kitab suci, firman Elohim. Ya, jadi Tuhan memakai firman-Nya untuk mengajari kita, saudara. Nah,